Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa celana. Sudah lama saya tausiah di Joko Karyan inilah bingung mau menghadap kemana. Jadi untuk mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, malam ini dibagi 3, izinkan saya menghadap ke sebelah kanan dulu. Boleh? Janji? Setuju? Jangan ada yang melambai di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare? Apik, waras, sugih. Mudah-mudahan semua yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seurip lilin untuk bisa menyala tidak bisa sendirian. Mesti ada batang lilin, mesti ada sumbu lilin, mesti ada yang memercikkan api ke ujung lilin. Paling tidak ada 3-4 unsur, barulah dia bisa menyala. Betul apa tidak? Terserah, yang nggak setuju juga nggak apa-apa. Obor, mesti ada batang bambu, mesti ada minyaknya, mesti ada obornya, mesti ada yang memercikkan api ke ujung sumbu, barulah dia bisa urip iku urup. Artinya apa? Enggak bisa sendirian, besti. Mesti bersama-sama. Jadi yang angkuh dengan kesombongannya, kesendiriannya, mudah-mudahan dipertemukan dengan minyak, bambu, dan sumbu, insya Allah. Amin. Maksud Ustadz, nanti saya sebutkan pendamping tersinggung. Jadi saya sebut ajalah dulu bahasa-bahasa kiasan. Kunci mendengar tausiah Ustaz Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Jadi kalau mau menyala, maka mesti bersama-sama. Buktinya malam ini menyala luar biasa. Kenapa? Karena ada kebersamaan kita semua. Betul? Saya misalnya tausiah sendirian. Jamaah, kalau kita membiarkan anak yatim tidak makan, kita adalah pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Selesai tausiah, saya pun pulang ke Riau. Terus yang ngasih makan anak yatim sopo? Siapa yang ngumpulkan berasnya? Siapa yang membawa berasnya ke rumah anak yatim? Pas ditanya, siapa kemarin yang ceramah? Ustaz Somad. Dia kemana? Udah pulang ke Riau. Alhamdulillah saya tidak sendirian. Begitu saya menyampaikan tausiah, siapa yang kaya, rumahnya megah, duitnya banyak, anak yatim tidak makan, dia berdosa. Selesai tausiah, datang orang lain yang menolong saya. Siapa mereka? Pakai baju warna hitam, tulisannya Paskas, Pasukan Amal Soleh. Mengetuk, jangan tepuk tangan dulu, masih banyak bahan lagi. Mengetuk pintu setiap rumah dan berkata, Assalamualaikum calon mertuaku. Satu hari hanya 1.000 rupiah, satu bulan 25.000 karena tanggal merah tidak ditagih. Hanya dengan 25.000 satu bulan, Anda sudah menyelamatkan anak yatim, fakir miskin, du'afa, dan janda-janda, dalam kurung yang tua saja. 600.000 para santri penghafal Quran bisa ditanggung dengan saudara kita dari Paskas. Mudah-mudahan Ustadz Lukmanul Hakim panjang umur, sehat badan. Kalau saya sendiri capek, lelah, letih, lesu, loyo, lunglai, letoy, mati. Tapi ketika kita bersama-sama,
insya Allah urip iku urip. Jamaah sekalian, saya amat sangat bersedih ketika saya sedang berada di Madura. Adik saya memberi kabar 18 Maret 2019 ibunda saya meninggal dunia. Apa kata adik saya? Tidak ada ambulan yang bisa mengantar ibu. Nggak mau orang rumah sakit ngasih ambulan pulang ke kampung. Ustadz dendam ya? Enggak, cuman ingat aja. Saya pun ceramah di mana-mana. Jangan ada yang mengalami seperti ibu saya. Jangan sampai ada saudara kita sakit, meninggal di tengah jalan karena tidak ada ambulan yang membawa. Selesai Abdul Somad ceramah, jamaah sakit tidak tertolong, tidak ada ambulan. Ditanya, siapa yang ceramah kemarin? Abdul Somad. Dia mana? Wis mulai. Sudah pulang ke kampung. Tapi di Yogyakarta berbeda. Begitu Abdul Somad pulang, ambulan berduyun-duyun datang. Siapa yang membawa? Laskar Sedekah. Konsen. Jangan tunggu, masih banyak lagi. Mereka konsennya hanya. Bahkan Laskar Sedekah ini pernah mengumpulkan seluruh ambulan se-Yogyakarta. Akhirnya apa yang... Kalau saya sendirian lelah. Alhamdulillah setelah saya ceramahkan, sekarang di tempat kami, di yayasan kami di Riau, datang orang ngantar ambulan. Datang jamaah mengumpulkan ambulan. Di Yogyakarta, satu laskar khusus, Laskar Sedekah, yang kemarin saya letakkan batu pertama. Alhamdulillah setelah jalan, gak ada yang meninggal. Mobilnya sudah siap, jamaah sudah bersedekah, siap naik ambulan. Enggak ada satupun yang siap. Syarat naik mobil ini cuma dua. Pertama sakit, kedua mati. Saya selalu disupport oleh saudara-saudara saya. Termasuklah malam ini. Ada minyaknya, ada sumbunya, ada pemanti apinya, ada bambunya. Andai saja saya hanya tausiah di sini, yang di ujung sana sudah tidak konsen lagi. Karena dia melihat Ustadz Somad dari jauh sebesar padi. Kecil. Tapi karena ada yang memasang layar monitor besar. Di sini ada gambar saya di atas. Alhamdulillah. Saya penasaran juga. Di tempat lain saya begitu. Ada saya. Selesai acara. Mohon maaf Pak Ustadz, layarnya mati. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membeli kebab. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Joko Karian sound systemnya pakai jilbab. Luar biasa. Jadi kalau mau melihat acara yang benar-benar islami, datanglah ke Joko Karian. Bukan cuman wanita solihah yang kalian dapatkan, sound system solihah pun ada juga di sini. Luar biasa. Berapa banyak yang rela memberikan halaman rumahnya. Berapa banyak orang sepanjang masjid Joko Karian ini yang ikhlas untuk tidak keluar dari mulai azan maghrib sampai nanti malam. Mudah-mudahan mereka yang sepanjang jalan ini, saudara-saudara saya ini, panjang umur, murah rezekinya. Keikhlasan mereka untuk setiap acara. Tahun lalu ojo leren dadi wong api. Tahun iki urip iku urup. Tahun depan nanti kita pikirkan. Ini maknanya kalau mau urip, supaya urup, supaya murup, tidak bisa sendirian. Orang yang cerdas bisa menghafal Quran, bisa baca kitab, tapi nggak ada uang mau sekolah. Di mana pesantrennya? Selesai Ustadz Somad ceramah, datang penghafal Quran, datang mereka yang siap mau belajar, datang ke panitia. Kami mau belajar. Ustadz Somad mana? Sudah pulang. Tapi tidak demikian di Yogyakarta. Mereka ditampung di pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Yang dinginnya bagaimana Ustadz? Kalau mau merasakan mandi dalam kulkas, pergilah ke sana. Luar biasa.
sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Saya sudah dibawa Ustadz Salim Afillah ke sana. Saya kalau setiap acara itu air minum yang ada di depan meja panitia, di depan semua pembawa acara, semua labelnya dicopot, mereknya dilepas, nggak boleh ada. Ditanya, kenapa nggak boleh ada merek? Jangan ada iklan gratis. Tapi ketika saya di Jogokarian, apa yang terjadi? Ketika saya di pesantren, masyarakat Merapi Merbabu sengaja dipajang itu air. Apa mereknya? AM3, air masyarakat Merapi Merbabu. Hanya Rp2.000 saja yang Anda kirimkan, Anda sudah menyiapkan satu botol untuk santri, ustaz, ustazah, masyarakat. Maka jangan pernah menolong agama Allah sendirian, tapi berjamaah. Apa kata Nabi? Alaikum bil jamaah. Bil jamaah. Allah mempertemukan saya dengan Ustadz Lukman. Ustadz Lukman tidak pernah mencari saya pun tidak pernah mencari Ustadz Lukman. Allah yang mempertemukan kami. So sweet, gitulah. Hah? Alami. Agak lambat mikir. Saudara, asal jangan lambat nikah aja lah. Saya maksudnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Ustaz Somad lagi jalan pagi-pagi nyari sarapan. Tiba-tiba dipanggil, "Ustaz, Ustaz, Ustaz. Sini sebentar, Ustaz." Saya tanya, "Ada apa, Pak?" "Ini ada yang kerasukan setan." Rasa-rasa nyesal saya lewat di situ. "Tolong Ustaz usir setannya." Saya mau membacakan ayatnya, saya nggak pernah ruqyah. Mau bilang nggak bisa, takut harga diri saya hilang. Ya terpaksa saya baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sehat anaknya. Saya nggak tahu apakah jinnya lari karena kaget atau karena takut, wallahu alam. Tapi yang jelas sehat. Seumur-umur baru sekali itulah saya baca ruqyah. Huwal awwalu wal akhiru. Itu yang pertama dan terakhir. Tapi sekarang kalau ada yang nanya, "Ustaz Somad, tolong ruqyah anak saya, istri saya, suami saya, sahabat saya." Langsung saya kasih, ini nomor Ustadz Faizar. Tiba-tiba nanya, "Ustaz Somad, iya, gimana kalau jinnya budek?" Aduh. Ya tanya dialah, kata saya. Kan bisa pakai isyarat juga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Langsung pas jin yang lihat, "Iya, wedi." Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Yogyakarta ini kotanya aman atau tidak aman? Aman. Kenapa pakai jeruji besi? Ini sebetulnya yang terkurung saya atau saudaraku? Kalau rasanya saya yang terkurung, nggak mungkin. Kenapa? Karena ada Bapak Babinsa. Nggak mungkin kami masuk dalam kurungan. Tapi kalau kalian yang terkurung juga nggak mungkin. Masa yang terkurung lebih banyak daripada yang dikurung? Jadi sebenarnya kita ini sedang dalam kurung-kurungan. Kenapa Ustaz Somad kalau ceramah di Yogyakarta mesti ada jeruji besi? Untuk mengatasi gerakan mak-mak garis keras. Sekarang yang paling dikhawatirkan, yang ditakutkan itu adalah grup-grup WA mak-mak. Betul ibu-ibu? Ngaku mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya urip iku urup dan nggak bisa sendirian, mesti berjamaah. Habis 20 menit. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saya udah nggak masuk TV lagi. Sekarang saya ke sini. Ini untuk apa? Untuk umrah. Maksudnya jangan kemana-mana, nanti kita undi. Yang akan berangkat itu, kertas yang udah masuk ini berapa semuanya?
10.000. Yang mau berangkat 1. Jangan, harapan selalu ada insya Allah. Amin. Urip iku urup, gak bisa sendirian, mesti bersama-sama dan berjamaah. Ada yang jadi minyaknya, amin. Ada yang jadi bambunya, amin. Ada yang jadi sumbunya, amin. Ada yang jadi apinya, amin. Ada yang menjadi pemantiknya, amin. Gak usah pikirkan bidang kamu apa, gak usah pikirkan teman kamu bisa apa, yang penting fokus saja. Saya gak bisa jadi qori internasional Pak Ustadz. Terus kamu bisa apa? Tapi saya insya Allah syuting, editing, uploading, kencing, browsing, chatting, saya bisa. Maka pintu surgamu adalah melalui multimedia. Video Ustadz Somad dalam series yang mantap-mantap itu. Ustadz Somad ini nggak bisa, nggak usah saya ceritakan kelemahan saya. Terus siapa yang syuting sehingga series Ustadz begitu menarik waktu kami tonton? Itu semuanya oleh sahabat dakwah. Dia bukan qori internasional, dia tidak LC dari Kairo, dia bukan ahli hadis, tapi juga bukan ahli hadas. Dia adalah seorang yang berkecimpung di dunia media. Dia syuting Ustadz Somad di Pekanbaru, dia bawa videonya ke Yogyakarta, dia edit, dia otak-atik, dia upload, lalu kemudian dia share, lalu orang pun melihat, wow, amazing. Beliau berada di balik itu semua, namanya Mas Ali. Walaupun sebenarnya dia bukan, kalau ditanya, kau Le sebetulnya orang mana? Aku nih Ustadz sebenarnya orang Medan, cuma sudah lama di Jogja, jadi tak kentara lagi Medanku. Beliaulah, aku sudah lama di Jogja tak nampak lagi. Ustadz tak tahu kan aku dari mana? Istriku pun kupanggil Zeng. Maksudnya jeng. Alami. Memang jam-jam segini memang lagi lucu-lucunya ini memang. Bidangmu apa? Tekuni saja bidang itu. Dengan itu engkau akan masuk surga insya Allah. Gak usah mikir. Jadi saya kalau ketemu sama anak-anak muda, kamu jurusan apa? Ya jurusan saya ini jurusan bid'ah Pak Ustadz. Jurusan apa? Saya jurusan belajar di fakultas yaitu Pak Ustadz untuk buat program-program internet. Itu kan produksi kafir masuk neraka Pak Ustadz. Sekarang orang dulu kalau mau punya TV mesti perusahaan besar, corporate. Tapi sekarang setiap orang bisa punya TV, punya channel. Termasuk Ustadz Somad malam ini disiarankan melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mereka yang ada di balik layar, adik-adik yang pakai kamera tolong matanya itu diganti-ganti, kadang kanan kadang kiri, khawatir nanti sudah tua gini terus. Dengan mata itulah mereka akan masuk surga insya Allah. Kalau Nabi mengatakan ainani, ada 2 bola mata, la tamassuhumun nar, 2 mata ini tidak akan tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga di Palestina karena khawatir tentara Israel. Kalau beginilah jumlah umat Islam beramai-ramai, dan seperti pesan dari Ustadz Jazir, tidak hanya sekedar bangunan masjid, tapi benar-benar sudah menjadi jamaah masjid, menjadi imam masjid. Insya Allah Palestina tak lama lagi akan merdeka insya Allah. Amin. Allahu Akbar. Ini drone kita sudah berada di atas. Mana, kenapa belum muncul juga? Tolong yang punya handphone dan ada senternya nyalakan. Ini nanti drone akan melihat gambar dari atas. Maka inilah peran adik-adik kita dari media. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin
habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup, sudah diambil gambar dari atas dan tak lama lagi akan di share di grup-grup. Jangan lupa upload di TikTok. TikTok yang selama ini diharamkan, yang selama ini dikatakan tidak baik, jangan pakai TikTok. Isinya ulat aja, ulat pinang. Tapi sekarang isinya adalah solawat. Semua orang ketika menyaksikan videonya, Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Pas kita lihat handphonenya, mutar-mutar nggak jalan. Kenapa? Paket habis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz Somad ceramah. Atib mat'amak, jaga makananmu. Takun mustajabah dakwah, doamu akan dikabulkan Allah. Kalau makan roti, pastikan gandumnya dari mana. Pastikan telur ayamnya kulitnya dicuci dulu. Sebab telur ayam keluar dari, enggak enak saya menyebutkannya. Bayangkan aja lah sendiri. Najis, bayangkan tangannya megang. Habis itu dimasukkan, habis itu dicampur. Seperti video-video makanan khas dari, enggak saya ngomong ya. Saya takut kena somasi. Ustadz Somad enak aja waktu ceramah ngomong, jaga makanan, jangan sampai ada yang haram. Perhatikan minyaknya, perhatikan penyedapnya. Lalu kami makan roti yang mana Pak Ustadz? Pasti tanya, Ustadz Somad mana? Udah pulang. Alhamdulillah di Yogyakarta makanan terjaga. Kenapa? Rotinya kok wis entek gitu. Agifa Roti. Agifa Roti, hubungi nomor 0852 28418849. Walaupun belum ada deal antara kami, tapi insya Allah nanti kita atur. Bangkitkan ekonomi umat. Ustadz support itu apa untungnya? Apa untungnya bagi Ustadz? Ya nggak ada. Seandainya produksi Agifa ini meningkat, Ustadz dapat apa? Saya merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh saudara saya. Itulah persaudaraan. Tapi Pak Ustadz, saya kalau ngelihat saudara saya pakai mobil, jantung saya sakit. Masalah umat Islam ini sekarang, tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Ustadz bagus ya jaketnya. Jaket ojo leren dadi wong api aja masih rapi. Sekarang sudah dapat lagi jaket yang baru. Urip iku urup. Gimana sih rasanya pakai jaket itu Pak Ustadz? Hanya satu kata, panas. Lalu kenapa Ustadz pakai? Nggak ada yang nyuruh saya pakai ini. Ustadz Salim nggak ada merintah saya. Ustadz Lukman juga nggak. Tapi pas saya lihat beberapa gambar saya di Instagram pakai ini, kok kelihatan lebih muda dari biasanya. Terserah, mau nggak setuju juga nggak apa-apa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sebelum ke pentas ketemu Ustadz Somad, boleh foto sebentar? Dalam hati saya, sopo iki? Ternyata Ustadz Somad inilah orang yang menjahit jaket Ustadz. Masya Allah, langsung saya rangkul, saya pun foto. Masya Allah. Apa maknanya? Mereka adalah anak muda yang produktif, yang luar biasa. Mudah-mudahan makin meningkat produksinya
belanja ke warung tetangga. Sehingga kalau rezekinya banyak, melimpah ruah, dia akan bangun masjid insya Allah. Dia akan sekolahkan anak yatim, fakir miskin dan du'afa. Dia akan membayar zakat. Kita tidak bisa sendirian. Tadi kita makan. Yang sudah makan alhamdulillah. Yang belum makan selesai ini kabarnya ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Kita makan nasi. Coba renungkan sejenak. Nasinya dari padi. Siapa yang menanam padi? Saudara kita petani masuk berlumpur-lumpur. Setelah itu dia pulang. Padinya dipanen. Dibawa ke tempat mesin penggilingan padi. Dijual ke pasar. Mohon maaf Pak Ustadz, terlalu lama menungnya mikir. Kita tidak sempat merenung untuk berpikir. Akhirnya kita tidak pernah berterima kasih kepada saudara-saudara kita. Gimana kita mau hidup? Kita hari ini hidup karena jasa orang lain. Betul? Ada yang tiba-tiba bisa hidup turun dari langit ke dalam bumi ini? Gak ada. Siapa? Mr. Bean. Ada ayah kita, ada ibu kita. Mereka yang sudah meneteskan air mata membesarkan kita. Dari mulai tulang belakangnya membengkok karena perutnya mulai membesar, lambungnya mengecil karena ada janin dalam rahimnya sebulan, 3 bulan, 4 bulan. Perasaan kalimat ini pernah saya dengar di mana ya? Itulah kalimat yang diucapkan Ustadz Somad di bioskop beberapa hari ini. Ketahuan belum nonton. Hah? Insya Allah. Jadi alhamdulillah di Yogyakarta ini masjid ngurus semuanya. Seperti yang disampaikan guru kita Ustadz Jazir. Ada orang anaknya nggak bisa sekolah, diurus. Ada yang nggak makan, ada yang ngurus. Ada yang sakit, ada yang ngurus. Ada yang anaknya sudah besar SMP belum khitan, ada juga yang ngurus. Luar biasa. Ustadz Somad, boleh kami ajak acara khitan massal? Boleh. Ustadz kami angkat jadi dutanya ya? Jangan. Cuman iklan aja Pak Ustadz. Oke, saya pun diajak sama dokter. Beliau lama di Malaysia. Lama-lama dia berpikir, aku dokter punya produk. Kenapa bangsaku tidak aku majukan? Dia pulang, diajak saya. Kita kerjasama Ustadz. Setiap bulan diadakan khitan gratis 99 orang. Daftarkan segera anak dan suami Anda. Namanya sunatron. Saya pun, anak saya termasuk langsung khitan. Bagaimana kalau anak Ustadz yang kami khitan? Silakan kata saya, silakan. Kapan Pak Ustadz? Saya hitung jadwal saya cari pas saya pergi. Soalnya saya nggak berani. Kalau saya di rumah, saya lihat anak saya menangis, saya berani. Saya pergi, pas pulang, alhamdulillah udah selesai. Ternyata khitannya pakai alat luar biasa. Saya diminta untuk buat endorse, saya pun buat. Saudaraku dimanapun berada, jangan khawatir. Khitan menggunakan alat ini sangat mudah. Khitan pagi, sore bisa akad nikah. Luar biasa. Yang belum khitan angkat tangan. Apapun semuanya diurus oleh jamaah di masjid. Inilah yang kita inginkan sekarang. Saya salut dengan Ustadz Jazir. Beliau tahu ini dari fakultas anu semester sekian. Bisa kenal dia setiap orang. Kita sekarang satu masjid, satu jamaah, satu imam, satu kiblat, satu Allah, satu Rasulullah. Selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La salam wala kalam. Pas ditanya kenal sama anu, seperti pernah kelihatan ya. Di mana ya? Mau dibawa kemana hubungan kita ini guys? Intinya urip iku urup sesuai dengan bidang kita masing-masing. Adik-adik anak muda yang dari fakultas kedokteran, nggak usah berpikir kalian ingin menjadi ustadz. Jadi ustadz itu berat, biar aku aja. Kalian berdakwahlah dengan jarum suntik kalian. Fokus di fakultas kedokteran. Justru omongan kalian lebih didengar daripada omongan ustadz. Betul? Betul pula dia bilang.
Jaga juga perasaan saya. Saya ceramah tentang kematian. Ingatlah mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kamu semuanya akan mati. Jamaahnya. Tapi kalau dokter nggak perlu pakai dalil, nggak perlu pakai ayat, nggak perlu pakai hadis, suaranya nggak perlu tinggi. Tenang aja pas masuk ke ruang ICU. Jamaahnya nanya, gimana keadaan saya dok? Kalau ngelihat dari tanda-tanda, kayaknya nggak sampai hari Jumat selesai. Lalu apa yang saya lakukan dok? Ya banyak-banyak beristighfar. Itu mobilnya kalau bisa diwakafkan segera ke Laskar Sedekah. Itu rumahnya ada 3 kan? Iya, wakafkan 1 untuk Masjid Jogokarian, hasilnya kekal abadi. Untuk apa bapak? Bapak udah nggak sebentar lagi mati. Kenapa? Dosa saya gimana dok? Dosa insya Allah kita selesaikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta bapak habis diambil ahli waris. Rumah bapak habis berganti. Surat tanah. Tapi jangan kuat-kuat gitu, dia udah mau mati. Harta bapak habis diambil ahli waris. Istri bapak hanya bertahan 4 bulan 10 hari. Setelah itu dia akan dipinang oleh brownies brondong manis. Lalu saya di mana? Sabar. Ada solusinya. Transfer ke nomor rekening berikut. Kalian jadi dokter. Dengan dokter itu kalian akan masuk surga. Kalian hebat. Dari Fakultas Sains Teknologi. Dari Fakultas Sains. Kamu dari fakultas apa? Saya dari peternakan Pak Ustadz. Sudah kuduga dari baunya. Kenapa? Apa motivasi Anda milih dari fakultas peternakan? Kebetulan saya Pak Ustadz pas baca Quran kan saya lihat di surat yang kedua itu Al-Baqarah Pak Ustadz. Oh maksudnya ternak sapi. Oh iya bagus, bagus. Kita kurban motong kambing. Akikah motong kambing. Idul Adha motong sapi. Rumput kita banyak. Tanah kita luas. Kenapa kita masih membeli dari tempat lain? Maka insya Allah adik-adik akan memenuhi kebutuhan makan daging sapi, kerbau, kambing di Indonesia insya Allah. Amin. Melalui fakultas peternakan itu engkau akan masuk ke dalam surga Allah. Kamu dari fakultas apa? Saya dari perikanan Pak Ustadz. Oh sudah punya tambak. Beberapa kali saya buat tambak. Di mana tambaknya? Di atas kertas. Bicara tentang tambak ikan, tambak menurut etimologi, tambak menurut terminologi, gambar tambak, semuanya. Pernah buat tambak? Enggak pernah. Begitu tamat kerja di bank jadi teller. Kuncinya 1, jangan tersinggung. Karena beberapa yang tersinggung berakhir dengan Ada yang tersinggung? Alhamdulillah. Kalau ada, segera hubungi mobil Laskar Sedekah. Ustaz Somad itu berani sekali tadi melewati lautan manusia seperti melewati laut merah. Kenapa Ustaz berani membelah jamaah? Karena di kanan dan di kiri saya ada anak-anak muda yang gagah perkasa, tertulis di dadanya HI Harokah Islamiyah. Allahu Akbar. Makanya tadi waktu saya jalan itu saya tenang aja, nggak peduli. Saya jalan. Ustadz, ya saya bilang, itu, kenapa? Coba kalau di tempat lain, mana saya berani? Ditarik-tariknya semua, habis jaket baru nih. Jadi saya kalau ditanya, di manalah Ustadz paling nyaman tausiah ceramah? Di Yogyakarta. Itu makanya jadwal saya ke Yogyakarta ini setahun sekali saya datang kemari. Bertemu dengan Ustadz Salim, Masya Allah, Tabarakallah. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Walaupun nampaknya saya tausiah di Jogokarian, di Yogyakarta. Tapi sebenarnya tausiah dinikmati saudara saya dari Sabang sampai Papua. Semua yang ada di luar negeri sana. Memang saya nggak bisa masuk ke sana. Tapi ceramah saya bisa. Jaga juga lah perasaan saya. Pas saya bilang nggak bisa masuk tadi, kenapa kalian ketawa? Coba kalian pura-pura sedih kan bisa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mesti berjamaah dan tekuni bidang. Innallaha yuhibbu. Allah suka kepada seorang hamba
idza amila amalan, kalau dia melakukan sesuatu, ayyutsqinahu, profesional di bidangnya. Ada di antara adik-adik yang jadi tentara, dengan tentara itu kau berdakwah di jalan Allah. Ada adik-adik yang jadi polisi, dengan baju seragam polisi itu engkau berdakwah di jalan Allah. Ini ada yang ngomong ke saya, Ustadz, saya mau keluar dari angkatan ini. Kenapa kau keluar? Saya merasa ini tidak bisa untuk menolong agama Allah. Why? Kenapa tidak bisa? Justru dengan seragammu, dengan bajumu, dengan pistolmu, kau bisa berperan menolong agama Allah. Betul? Hayya 'alas shalah. Enggak ada orang yang datang ke masjid. Sampai akhirnya satu hari masjid ramai sampai teras. Kenapa? Suara azannya beda. Hayya 'alas shalah. Heran semua orang. Datang ke masjid ramai. Ternyata yang azan Babinsa. Dengan seragammu, dengan pistolmu. Ustaz Somad ceramah berapi-api dalam masjid. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu. Keluar dari masjid baru 2 kali belok udah ada orang main judi, kelepak. Nggak bisa saya melarang mereka. Tapi kalian dengan seragam kalian, dengan baju kalian, dengan pistol kalian. Sekarang mungkin masih kuliah, tapi nanti setelah selesai pakai itu untuk menolong agama Allah. Siap? Yang bilang siap security semua. Enggak apa-apa. Polisi dengan pistolnya dia bawa. Nah, yang mau main judi silakan. Yang mau laga ayam, ayo laga, silakan. Masuk surga melalui pintu kedokteran, masuk surga melalui pintu sains teknologi, masuk surga melalui pintu IO, event organizer, masuk surga melalui pintu orang kaya raya. Dulu katanya Pak Ustadz pintu surga itu bisa ditempuh dengan sodakoh, dengan sholat, dengan zakat. Pintu surga ditempuh sesuai dengan bekal yang diberikan Allah pada kita semua. Tidak ada manusia yang tidak punya potensi. Saya Pak Ustadz, anak saya ini bingung nanti kira-kira mau jadi apa. Lihat dari kecil udah kelihatan. Anak saya ini suka mandi sungai, angkatan laut. Anak saya ini Pak Ustadz kemana-mana bawa jarum suntik, dokter spesialis. Kalau nggak lulus Pak Ustadz pecandu narkoba. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami ya Allah. Habis 20 menit. Tadi sana 20, sini 20. Yang di sana tadi masih ingat, jangan sendirian. Mesti berjamaah. Yang depan adalah setiap potensi kita itu adalah pintu kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ketiga, bingung juga saya menghadapi mereka ini. Hah? Brigade masjid. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf. Siapa yang paling mulia di antara kita? Bukan yang banyak hartanya, bukan yang tinggi jabatannya, bukan yang paling bagus rupanya, bukan yang paling cantik wajahnya, bukan yang paling hebat kata-katanya. Yang paling mulia di antara kita, orang yang paling takut kepada Allah. Nampaknya malam ini Ustadz Somad dipanggil oleh Ustadz Jazil, Datuk Guru, mengembang lubang hidung saya. Dipanggil lagi sama Ustadz Salim, inilah gongnya. Terbayang saya, gong saya bagian mananya ini. Tata Ustadz Lukmanul Hakim, saya hanya penceramah pembuka saja. Intinya nanti Ustadz Somad. Rupanya begitulah mereka membesarkan hati saya karena badan saya kecil. Siapa yang paling mulia di antara kita? Boleh jadi yang lebih dulu masuk surga adalah bapak-bapak yang ada di ujung sana yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Betul? Betul pula kata mereka.
Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hati Insya Allah semua yang hadir ini hatinya bersih. Dari mana Ustaz tahu mereka hatinya bersih? Ustaz Somad dikawal, naik ke atas pentas, didudukkan dengan kemuliaan, dikasih pisang, anggur dan jeruk, semuanya buah asli bukan plastik. Dikasih air minum mereknya urip iku urup. Tidak ada satupun yang komplain, yang marah. Semuanya Masya Allah, tabarakallah, semuanya bahagia. Ada beberapa orang yang wajahnya kurang bahagia, rupanya anaknya hilang. Tadi sudah diumumkan. Sudah ketemu, sudah? Alhamdulillah. Yang suaminya hilang. Suami saya hilang Pak Ustadz. Kenapa? Dilarikan pelakor. Ya Allah, selamatkan semua suami ibu-ibu ini ya Allah. Allah pura-pura nggak mau ngaminkan. Padahal dalam hatinya amin. Kita ini bersama saling tolong menolong di jalan Allah, tapi tidak tahu siapa yang paling mulia di antara kita. Sekarang memang kamera tertuju kepada, itu ada helikopter di atas. Sekarang memang kamera tertuju kepada Abdul Somad, tapi amal yang paling hilang di antara kita ini semua adalah amal Abdul Somad. Amal saya hilang karena ria, amal saya hilang karena sum'ah, amal saya hilang karena sombong, amal saya hilang karena takbur. Saya masuk surga bukan karena amal saya masuk surga karena doa jamaah yang soleh dan solihah ini. Mereka malam berdoa munajat kepada Allah. Ya Allah, kami panitia urip iku urup sudah menyiapkan tenda semuanya. Sehatkan Ustaz Somad, panjangkan umurnya sampai acara di Jogokarian. Setelah acara itu terserah ya Allah. Nah, karena saya kalau ditanya, Ustadz minum apa? Saya minum air AM3. Air masyarakat Merapu Merbabi. Memang dia beberapa menit harus diangkat terus iklan ini memang. Nanti tolong potong iklan ini, kita akan upload di Instagram Ustadz Somad yang followernya 7 juta itu. Inilah Ustadz Somad ini sombong. Maksudnya yang belum follow ya follow lah. Saya dipuji-puji orang, Ustadz Somad follower Instagramnya 8 juta. Kami tonton Instagramnya banyak. Kami lihat di YouTube-nya penontonnya 300 juta. Tapi dalam hati yang lubuk, hati paling dalam, saya malu kepada Allah, saya malu kepada Rasulullah, saya malu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Saya tak bisa menyelamatkan saudara saya di Rempang. Saya hanya tulis komen-komen dikit. Tidak ada marah, tak ada nyindir, tak ada tablik akbar. Hanya mengungkapkan fakta bahwa tanah itu sudah ada 400 tahun yang lalu dihuni oleh orang Melayu di kampung-kampung tua. Sejak zaman kerajaan Melayu Riau Lingga, sebelum ada Republik Indonesia. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tim Ustadz Abdul Somad tak sampai hati melihat saudara yang tidak makan. Mereka tidak bisa melaut. Akhirnya dibuatkan makanan. Lalu kemudian dipanggil, diperiksa. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Abdul Somad? Maka cara memperbaikinya, jurusnya sudah disampaikan Ustadz Jazir. Masjid kita jangan hanya sekedar bangunan masjid, tapi mesti menjadi masjid. Imam kita bukan hanya sekedar imam sholat, tapi menjadi imam masjid. Jamaah kita bukan hanya sekedar jamaah masjid, tapi menjadi jamaah yang sholat, yang menghidupkan masjid, yang memakmurkan masjid, yang punya kepedulian. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan berjamaah dan hidupkan potensi masing-masing. Insya Allah kalau itu kita lakukan, kita adalah makhluk yang urip iku urup. Masya Allah, tabarakallah. Adik-adik besok update statusnya, tolong serentak semuanya. Siap? Awas kalau enggak. Ustadz Somad ini mengancam, bukan ngancam, ini sekedar pemberitahuan saja. Insya Allah, dulu katanya dunia ini makin jahat, dunia ini makin kacau, dunia ini makin rusak.
Saya ketika semester 1 tahun 1996 di IAIN Sultan Syarif Kasim Riau, saya baca majalah akan ada nanti tahun 2000, 4 tahun lagi, namanya internet. Internet akan masuk ke rumah-rumah orang, anak-anak muda akan dirusak otaknya dengan gambar dan video. Dalam pikiran saya, bagaimana nanti kira-kira tahun 2000 keadaan masyarakat? Pasti anak mudanya sudah error, kacau, gila semuanya. Sekarang sudah 2023. Apa yang terjadi? Anak muda pencinta masjid, laki-laki yang soleh, perempuan yang solehah. Ternyata janji Allah terwujud. Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa yang meninggalkan agama ini? Siapa yang jatuh dalam pelukan setan? Fasaufa ya'tillah, akan diganti Allah biqaumin, dengan sekelompok manusia, yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbuna, mereka membalas cinta Allah, dan mereka itu sedang berkumpul di Masjid Joko Karian. Orang yang dikatakan Nabi, nanti ada manusia di akhir zaman, mereka akan minum dari telagaku, dan setelah minum la yazma'u fiha abada, mereka tidak akan haus untuk selamanya. Sahabat bertanya, kamikah itu ya Rasulullah? Kata Nabi, antum ashabi, kalian sahabatku. Mereka nanti di akhir zaman amanubi, mereka beriman kepadaku, walam yarawni, padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mereka yang dikatakan Nabi di akhir zaman itu adalah anak-anak muda yang ada di depan Masjid Joko Karian ini, insya Allah. Allahu Akbar. Jadi adik-adik sekalian, tetap istiqomah sholat di masjid, tekuni bidang masing-masing di fakultas, di jurusan yang ditekuni, itu menjadi pintu masuk surga. Jangan berjuang sendirian. Nabi Musa yang hebat dengan tongkatnya memancar 12 mata air, tapi dia tetap berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Tetap ditolong Nabi Harun. Nabi Isa alaihissalam walaupun bisa yubri'ul akmaha wal abrasa, orang lumpuh, orang buta bisa sehat, bisa berjalan atas izin Allah, tapi dia tidak berjuang sendirian. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Apa kata hawariyun? Nahnu ansarullah. Nabi Isa ditolong oleh hawariyun. Ada orang tua yang gagah perkasa, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang gagah perkasa, Umar bin Khattab. Ada anak muda yang cerdas luar biasa, Ali bin Abi Thalib. Ada anak muda yang kaya raya, Utsman bin Affan. Ada anak muda menjadi panglima perang, Sa'ad bin Ubadah. Ada anak muda yang siap bertarung di medan laga, Usamah bin Zaid. Ada perempuan yang banyak harta, Khadijah Al-Kubra. Ada perempuan yang siap naik ke atas bukit, Zatun Nitaqain, Asma binti Abi Bakar. Mereka berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adik-adik tinggal posisikan diri. Kalau saya agak tua, Abu Bakar. Kalau saya anak muda berotot bertenaga, Umar. Kalau saya anak muda yang cerdas, Ali. Kalau saya anak muda yang kaya raya, Utsman. Setelah dicari-cari sahabat nggak ketemu. Loh kemana nih ya? Berarti Abu Lahab. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda kami ini semuanya ya Allah. Membawa nama Yogyakarta, membawa nama besar. Tadi sudah disampaikan oleh mewakili Gubernur Yogyakarta, bercerita bagaimana kota ini dibangun atas dasar luar biasa dakwah. Jalannya, bagaimana istananya, bagaimana alun-alunnya, semua penuh dengan simbol perjalanan ketakwaan, keislaman. Ditata kota ini seperti perjalanan manusia dari awal sampai akhirnya mati menghadap Allah, dibangkitkan di padang mahsyar.
Jadi hidup di Yogyakarta, ilmunya dapat, dunianya dapat, akhiratnya dapat, manajemen masjidnya dapat, dakwahnya dapat. Semua ustadz-ustadz besar didatangkan kemari. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Ada ustadz yang kalau kita buka di TV muncul dia semuanya. Tapi kalau saya ketemu dengan dia, saya sudah tidak bisa lagi merendahkan diri saya ke bawah. Apa kata dia? Ustadz Somad, saya ini adalah debu yang menempel di anjingnya Ashabul Kahfi. Waduh, saya udah nggak bisa lagi. Akhirnya saya bilang, kalau begitu saya ini adalah upilnya anjing Ashabul Kahfi. Ustadznya ada di sini, cari sendiri siapa namanya. Beliau adalah Ustadz, mana Ustadz ganteng yang muda tadi? Ustadz Wijoyanto. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama kita di Jogokarian, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Urip iku urup, berjamaah, potensi diri menjadi pintu menuju surga. Jangan merasa diri lebih mulia. Itulah pesan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.